Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Hani sebagai Engineering Trainer di PT STS Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu produk LST elektrik di bidang proteksi, yaitu Smart Electronic Motor Protection Relay. Di mana Smart Electronic Motor Protection Relay ini tidak hanya dapat dijadikan solusi di bidang proteksi, yaitu dapat dihubungkan dengan Industri 4.0, di mana kita bisa menghubungkannya dengan sistem-sistem yang lebih canggih seperti HMI touchscreen, Internet of Things atau IoT dan juga SCADA. Sehingga di sini kita bisa memiliki motor protection dengan sistem yang smart integrated. Oke, sebelum kita lanjut ke tipe-tipe yang dimiliki oleh Smart Electronic Motor Protection Relay, kita akan bahas dulu seperti apa sih kondisinya sebuah motor tanpa adanya sistem proteksi yang andal. Jadi yang pertama ini ada coil short. Coil short ini diakibatkan ketika terjadinya overheating yang membuat kerusakan pada isolasi, sehingga dapat terjadi hubung singkat antara coil. Nah, hal ini dapat merusak motor, sehingga di sini butuh adanya maintenance atau penggantian. Kemudian overheating tadi juga dapat menghasilkan broken cable atau kerusakan pada kabel, baik pada isolasinya maupun pada kawatnya langsung. Kemudian ini adalah gangguan ketiga, yaitu rotor failure. Ini adalah salah satu gangguan yang paling banyak terjadi pada motor induksi. Nah, rotor failure ini dapat diakibatkan oleh overheating ataupun karena alat-alat mekaniknya yang tidak andal. Kemudian ada phase loss. Phase loss ini terjadi ketika salah satu fasanya ini mengalami gangguan yang mengakibatkan input atau masukan pada motor ini tidak maksimum. Nah, sehingga terjadinya overheating pada alat. Nah, overheating ini juga dapat merusak alat ataupun dapat menghasilkan kebakaran atau peledakan pada motor. Kemudian ada bearing wear. Ini disebut juga sebagai keausan. Nah, di sini butuh adanya tingkat luminasi yang tinggi pada motor. Ataupun banyak sekali hal-hal yang dapat terjadi pada sebuah sistem motor ketika tidak memiliki sistem proteksi yang andal. Nah, kemudian apa sih akibatnya ketika hal-hal itu terjadi pada sistem produksi lain kita? Yang pertama ini stop produksi. Apabila kita memiliki sistem proteksi yang andal, di sini stop produksi akan memiliki waktu yang sangat singkat. Ketika sudah kembali pada kondisi normal, motor ini dapat dijalankan kembali. Tetapi bagaimana dengan sistem produksi yang tidak memiliki proteksi yang andal? Nah, ini akan menghasilkan stop produksi yang lama, sehingga akan menghasilkan nilai downtime machine yang tinggi dan menghambat produksi. Nah, kemudian setelah itu juga pastinya dibutuhkan perbaikan. Dibutuhkan perbaikan pada alat. Selama perbaikan ini, sistem produksi lain ini akan mati sehingga dibutuhkan juga sehingga dihasilkan juga kerugian pada production loss. Nah, selain itu pastinya dibutuhkan adanya biaya yang lebih untuk melakukan maintenance. Dan juga hal-hal ini dapat mengakibatkan produktivitas pada sebuah sistem line produksi menjadi lebih menurun. Dan pastinya kita tidak mau hal-hal ini terjadi pada sistem produksi lain yang kita miliki. Supaya hal-hal tadi ini tidak terjadi pada sistem produksi lain kita, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam sebuah motor. Yang pertama ini adalah elemen proteksi. Nah, elemen proteksi apa saja yang mesti diperhatikan dalam sebuah motor kita? Nah, yang pertama ini ada current atau arusnya. Jadi kita mesti mengetahui atau kita mesti mengamankan motor kita dari gangguan-gangguan current seperti overcurrent, undercurrent, short circuit dan banyak lainnya yang dapat mengakibatkan gangguan pada motor kita. Nah, pastinya juga berhubungan dengan voltase atau voltage. Jadi di sini kita harus mengamankan motor kita dari gangguan tegangan baik itu over atau under voltage, phase loss dan juga phase reverse. Nah, kemudian juga pasti berhubungan dengan daya atau power. Jadi motor kita ini juga mesti diamankan dari sisi daya atau power. Jadi kita mengamankan dari over atau under power dan juga pada sisi power factornya. Jadi hal-hal ini merupakan aspek yang sangat-sangat penting dalam proteksi sebuah motor.
Dan hal-hal ini banyak sekali terjadi, banyak sekali fenomena-fenomena gangguan yang dapat membuat motor ini menjadi rusak. Nah, selain elemen proteksi tadi, untuk motor-motor yang memiliki fungsi yang sangat penting ataupun motor dengan kapasitas yang tinggi sehingga membuat dia menjadi penting, ada elemen lain yang harus diperhatikan, yaitu elemen untuk analisa, analyzation element. Nah, untuk melakukan analisa, di sini pastinya kita memerlukan adanya measure atau pengukuran. Nah, measure yang di sini kita butuhkan itu adalah measure yang sifatnya real time dan juga continue, di mana measure ini mesti kita perhatikan pada sisi-sisi yang kita proteksi tadi, seperti pada current, voltage, dan juga powernya. Selain pada measure, ini juga diperlukan data-data statistik mengenai kondisi sebuah motor, baik pada event recordingnya, hal-hal yang terjadi pada motor tersebut, total running hour pada motor tersebut, event wave, dan banyak lainnya. Sehingga di sini kita bisa melakukan analisa mengenai predictive dan juga preventive maintenance yang dapat menjaga operasi motor kita dan juga menjaga lifetime yang panjang. Selain elemen proteksi dan juga elemen analisa yang harus diperhatikan, nah khususnya pada mesin-mesin yang penting, ini bisa kita hubungkan dengan Industry 4.0 atau kita bisa mendapatkan solusi yang integrated. Bagaimana caranya? Jadi di sini untuk mesin-mesin dengan metode starting, elektromekanik seperti direct online, star delta, dan juga auto trafo, di sini kita bisa menggunakan smart electronic motor protection relay sebagai solusi untuk proteksi, analisa, dan juga dapat dihubungkan dengan menggunakan komunikasi RS485. Nah, untuk metode dengan yang lebih canggih seperti menggunakan soft start dan juga inverter, ini juga bisa kita hubungkan karena dia memiliki model komunikasi yang sama, yaitu bisa menggunakan RS485. Dan juga di sini bisa kita hubungkan, jadi sistem ini bisa kita hubungkan dengan integrasi melalui HMI atau touchscreen. Jadi di sini kita bisa melakukan analisa mengenai kondisi operasi yang terjadi pada sistem kita. Ataupun apabila kita ingin menghubungkan dengan Internet of Things, kita bisa menghubungkan dengan Internet of Things. Sehingga di sini kita bisa mengakses dari manapun. Dan juga bila kita membutuhkan sistem yang lebih luas, di sini kita bisa menggunakan SCADA. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita melakukan solusi integrasi ini? Jadi yang pertama ini kita bisa mengetahui operational report pada mesin-mesin penting kita. Nah, di sini kita bisa mengetahui kondisi operasinya dalam waktu yang periodik dan juga continue. Nah, dengan mengetahui operational report ini, kita bisa mengetahui analisa-analisa deskriptif mengenai lifetime, mengenai kerusakan, dan banyak lainnya. Nah, dengan mengetahui analisa deskriptif ini, kita bisa menarik kesimpulan dengan melakukan diagnosa dan juga mengetahui analisa-analisa yang dibutuhkan untuk preventive dan juga predictive maintenance. Dengan solusi integrasi ini, kita bisa membuat sebuah sistem yang lebih efektif dan juga efisien. Selain solusi integrasi, Smart Electronic Motor Protection Relay juga memiliki solusi yang lebih sederhana, yaitu pada Single System Solution. Jadi di sini dapat kita hubungkan pada satu sistem dan juga di sini menggunakan MMP atau Multi Motor Protection. Jadi di MMP ini bisa apa aja sih? Jadi di MMP ini kita bisa melakukan pengukuran atau measurement pada current, voltage, dan juga power yang merupakan elemen-elemen penting pada sebuah sistem proteksi. Dan juga pada MMP ini ada solusi untuk event recording, sehingga di sini dia bisa merecord hal-hal apa saja yang terjadi pada sistem kelistrikan atau sistem starting motor tersebut. Kemudian MMP ini juga dilengkapi dengan mode komunikasi RS485 dengan protokol Modbus atau juga bisa menggunakan analog 4-20 mA. Dan juga ada opsi untuk melakukan atau untuk menghubungkan dengan Smart IoT atau Internet of Things. Sehingga di sini kita bisa melakukan analisa atau kita bisa mengakses dari tempat manapun. Dan pastinya sebagai sistem proteksi, di sini MMP juga memiliki fitur untuk proteksi. Jadi dia memproteksi untuk sisi current, voltage, power, dan juga power factor. Sehingga untuk proteksinya ini sudah sangat dijamin keandalannya. Selain hal-hal ini yang diproteksi, MMP ini juga memproteksi untuk harmonisa.
Jadi dia bisa memproteksi satu orde untuk 1 sampai dengan orde ke-16. Jadi selain solusi integrasi tadi, MMP solution ini dapat dijadikan solusi yang lebih sederhana untuk mengamankan atau memproteksi sistem line produksi, sehingga di sini selain memproteksi kita juga bisa menganalisa, sehingga gangguan-gangguan yang dapat terjadi ini dapat kita minimalisir. Selain solusi untuk MMP, jadi Smart Electronic Motor Protection Relay ini dia memiliki solusi yang lebih sederhana lagi, yaitu dengan tipe DMPI. DMPI solution ini menawarkan solusi sebagai penggantinya Thermal Overload Relay. Jadi sebelumnya kita masih menggunakan Thermal Overload Relay. Jadi Thermal Overload Relay ini bekerja dengan prinsip thermal base. Jadi dia menggunakan bimetal. Ketika terjadi overheating, dia akan membengkok dan juga membuat rangkaian menjadi open. Tetapi ketika kita menggunakan Smart Electronic Motor Protection Relay ini, kita sudah tidak menggunakan bimetal. Kita menggunakan Microcontroller Unit. Sehingga untuk tingkat ketelitiannya pastinya Smart Electronic Motor Protection Relay ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Jadi untuk ketika ada gangguan atau adanya kegagalan, itu tingkat presisinya ini sangat tinggi. Jadi untuk kemungkinan adanya gangguan ini di bawah 1%. Selain ketelitian yang tadi, DMPI ini memiliki fitur-fitur lainnya yang tidak dimiliki oleh Thermal Overload Relay. Yang pertama ini ada display current, fault cost, dan juga load factor. Jadi untuk display current-nya ini ada di bagian sini, di mana kita bisa menghubungkannya dengan kabel. Selain itu, DMPI ini juga bisa kita hubungkan dengan mode komunikasi. Kita bisa menggunakan tipe komunikasi RS485 atau kita bisa menggunakan tipe komunikasi analog 4-20 mA. Dan juga pada DMPI ini kita bisa melakukan event recording. Jadi kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang terjadi pada sistem proteksi ini. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan DMPI, melainkan menggunakan Thermal Overload Relay. Selain itu, untuk kapasitas tinggi, harganya pun lebih murah apabila kita menggunakan DMPI dibandingkan kita menggunakan Thermal Overload Relay. Jadi untuk kapasitas di atas 100 kW, itu harganya lebih baik apabila kita menggunakan DMPI dibandingkan kita menggunakan Thermal Overload Relay. Jadi ada baiknya untuk dipertimbangkan penggunaan Smart Electronic Motor Protection Relay ini yang memiliki fitur yang lebih banyak, ketelitian yang lebih banyak, dan juga harga yang lebih signifikan pada kapasitas yang tinggi. Oke, dari pembahasan yang kita lakukan tadi, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk motor dengan fungsi-fungsi yang penting atau fungsi yang vital, ataupun juga dengan motor dengan kapasitas yang tinggi yang membuat dia menjadi lebih penting, nah di sini sudah seharusnya dipertimbangkan untuk melakukan pemantauan dan juga analisa untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk preventif dan juga predictive maintenance. Kemudian untuk solusi integrasi, jadi solusi integrasi ini sudah seharusnya menjadi amat penting untuk proses analisa ataupun jika kita menggunakannya pada field. Di sini kita bisa menggunakan solusi yang lebih independen dengan menggunakan Internet of Things atau IoT. Dan untuk kasus-kasus yang lebih sederhana, jadi sudah lebih baik untuk dipertimbangkan menggunakan Smart Electronic Motor Protection Relay, khususnya untuk tipe DMPI, untuk menggantikan Thermal Overload Relay, di mana DMPI ini memiliki fitur yang jauh lebih banyak dibandingkan Thermal Overload Relay. Dan juga untuk price list-nya, untuk price list DMPI di atas 100 kW ini jauh lebih baik atau lebih kompetitif dibandingkan kita menggunakan Thermal Overload Relay dengan fitur yang lebih sedikit. Jadi sudah seharusnya menjadi pertimbangan untuk para pengambil keputusan dan juga para engineer untuk memperhatikan proteksi pada motor dengan menggunakan Smart Motor Protection Relay ini, di mana motor ini merupakan salah satu komponen penggerak utama pada factory yang dapat menghasilkan sistem yang lebih baik lagi. Jadi sekian pembahasan saya mengenai Smart Motor Protection Relay. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat ditanyakan pada sesi diskusi setelah ini. Sekian dan terima kasih.